Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizka Syafriani akan menjelaskan materi tentang lingkungan, yaitu lingkungan terdiri dari dua jenis, yaitu lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Yang pertama yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang ada di alam raya. Lingkungan alam merupakan ciptaan Tuhan. Contohnya bentuk lingkungan alam antara lain seperti bukit. Apakah yang maksud dengan bukit? Dataran tersebut menjulang seperti gunung. Dataran tersebut disebut bukit. Umumnya ketinggiannya kurang dari 500 meter. Oleh sebab itu, bukit disebut sebagai gunung kecil. Seperti gunung, bukit pun memiliki puncak. Puncak bukit bentuknya tidak seperti gunung. Puncak bukit lebih landai. Puncak bukit akan lebih terlihat bundar dan rata. Lereng bukit banyak ditumbuhi pohon. Pepohonan tersebut membentuk hutan. Lereng bukit juga dimanfaatkan untuk pertanian dan juga perkebunan. Yang kedua, bentuk lingkungan alam yaitu gunung. Gunung merupakan tanah yang menjulang tinggi. Gunung berbentuk seperti bukit, namun ukurannya jauh lebih besar dan tinggi. Ketinggian gunung lebih dari 500 meter. Gunung termasuk dalam bagian dataran tinggi. Bagian paling atas gunung adalah puncak. Bentuk puncak gunung beragam. Ada yang tampak seperti kerucut atau piramida, dan ada pula yang berbentuk seperti trapesium. Nah, yang selanjutnya ada rawa. Rawa biasanya sering kali kita temui. Rawa bisa berada di sepanjang sungai, ada pula di muara dan tepi danau. Rawa merupakan genangan air di daratan. Tanahnya berlumpur dan becek. Ada pula yang tergenang air, namun ada juga beberapa penyebab terbentuknya rawa. Misalnya akibat terjadinya banjir, ada pula terjadi karena terbentuknya delta sungai. Yang selanjutnya yaitu ada hutan. Hutan merupakan kumpulan pepohonan, terutama pepohonan yang tumbuh alami. Hutan menempati lahan yang luas. Pohon di hutan tumbuh dengan rapat dan subur. Hutan bisa berada di dataran tinggi dan ada pula di dataran rendah. Hutan dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, hutan homogen dan hutan heterogen. Nah, yang contoh selanjutnya tentang lingkungan alam yaitu ada lembah. Lembah merupakan dataran landai di bawah gunung yang disebut dengan lembah. Lembah disebut juga sebagai kaki gunung. Lembah yang berada antara dua tebing tersebut disebut dengan ngarai. Lembah merupakan dataran yang subur. Terkadang di lembah juga terdapat sumber air. Yang selanjutnya yaitu ada sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir. Air sungai berasal dari sumber air yang berasal dari mata air, air hujan, lelehan salju. Tetapi aliran sungai bermula dari dataran tinggi. Nah, kemudian mengalir ke dataran rendah. Pada akhirnya sampai di laut. Pangkal awal sungai disebut dengan hulu. Pangkal akhir sungai disebut juga dengan hilir. Hilir sungai berupa muara. Muara sungai disebut juga tempat bertemunya antara sungai dengan laut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada danau. Danau adalah perairan luas di dataran. Danau termasuk sumber air di dataran di beberapa daerah. Danau disebut juga telaga atau situ. Danau dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang berbentuk secara alami dan ada pula danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, seperti contoh yang ada di sekitar kita yaitu seperti Danau Singkara dan Danau Maninjau. Itulah salah satu contohnya yang ada di sekitar kita. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan buatan. Apakah maksudnya dengan lingkungan buatan? Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Lingkungan buatan
tersebut adalah bentuk adaptasi manusia terhadap alam. Lingkungan buatan bertujuan untuk kenyamanan hidup manusia. Manusia modern banyak membuat lingkungan buatan. Sekarang ini pun kita tinggal seperti sekarang, contohnya kita pun tinggal di lingkungan buatan. Nah, salah satu contoh lingkungan buatan yang pertama yaitu ada perkampungan. Apa yang dimaksud dengan perkampungan? Rumah yang berkelompok tersebut membentuk perkampungan. Sehingga perkampungan ada yang bersifat tradisional, ada yang bersifat modern. Perkampungan tradisional terdapat di pedesaan, pedalaman, atau di sekitar pantai. Bentuk rumah tradisional ada beragam. Nah, seperti salah satu contoh yang ada di sekitar kita. Salah satu rumah tradisional terkenal di lingkungan kita di Sumatera Barat yaitu rumah gadang. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk dari rumah tradisional di berbagai daerahnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jalan. Jalan merupakan penghubung antar tempat. Jalan merupakan sarana transportasi. Jalan memudahkan perpindahan manusia. Bentuk jalan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ada yang dibuat kecil, misalnya jalan setapak atau jalan gang rumah. Ada pula yang dibuat besar seperti jalan lintas atau jalan raya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sekolah. Sekolah bukan kata yang asing lagi bagi kita. Nah, sekolah ini adalah tempat belajar dan mengajar. Sekolah memiliki lingkungan tersendiri. Lingkungan sekolah terdiri dari bangunan sekolah, juga dilengkapi lapangan, olahraga, dan juga taman. Lingkungan sekolah dibuat seasri mungkin agar kita sebagai peserta didik ataupun guru yang akan mengajar agar merasa nyaman saat berada di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu ada taman. Taman adalah lahan terbuka yang sengaja ditanami, biasanya ditanami pohon dan tanaman hias. Taman merupakan bentuk lingkungan buatan. Taman sengaja dibuat seasri mungkin dan sealami mungkin, agar kita sebagai manusia bisa menikmati yang kita ciptakan ini. Nah, selanjutnya ada kolam. Kolam adalah tempat penampungan air, sekilas bentuknya menyerupai danau. Kolam dibuat dengan berbagai tujuan, misalnya untuk keindahan perikanan, olahraga. Kolam ada yang dibuat sekitar rumah dan ada juga yang digunakan sebagai bentuk untuk keindahan, misalnya kolam taman atau kolam ikan hias. Yang selanjutnya ada sawah. Sawah tidak asing lagi untuk kita yang biasanya tinggal di sekitar pedesaan. Sawah merupakan lahan tempat untuk menanam padi. Kebun merupakan lahan tempat menanam tanaman perkebunan. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.